Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sehingga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sikap bersatu di tempat umum. Baiklah anak-anakku, kita akan baca bersama teks bacaan berikut. Kita baca bersama ya, judulnya Membantu Anak yang Terjatuh. Adit sedang berjalan menuju taman. Di jalan, Adit melihat seorang anak yang terjatuh dari sepeda. Adit segera menghampiri dan membantu anak itu. Adit membenarkan letak sepeda anak itu dan membantunya berdiri. Anak itu mengucapkan terima kasih kepada Adit. Dari cerita ini, ada banyak hal kesimpulan yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sikap Adit merupakan sikap bersatu di tempat umum. Kemudian, tempat umum yang dimaksud pada cerita ini adalah taman. Kemudian, menolong orang lain merupakan sikap terpuji. Di dalam cerita ini, Adit menolong seorang anak yang jatuh dari sepeda. Sikap tolong-menolong merupakan wujud dari sikap persatuan. Kemudian, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ucapkan terima kasih setelah dibantu oleh orang lain. Nah, sekarang kita belajar tentang contoh sikap bersatu di tempat umum. Yang pertama, mengikuti gotong royong atau kerja bakti. Mengikuti gotong royong atau kerja bakti di masyarakat merupakan contoh sikap hidup bersatu di tempat umum. Jika anak-anak ustazah atau ada keluarganya yang tidak mau ikut bergotong royong, berarti belum mencerminkan sikap bersatu di tempat umum. Contoh yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain ini misalnya pada saat musyawarah atau pada saat diskusi. Biasanya di dalam kehidupan bermasyarakat pernah dilaksanakan musyawarah, misalnya seperti pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, dan lain-lain. Contoh sikap bersatu yang ketiga, membantu tetangga atau orang lain yang membutuhkan. Misalnya ada tetanggamu yang kesulitan, maka bantulah. Atau misalnya anak ustazah menemukan seorang anak yang jatuh di jalan, langsung dibantu. Atau misalnya keluarganya anak ustazah dan anak ustazah menemukan anak yang tersesat di mal, maka bantulah ia mencari keluarganya kembali. Bagaimana caranya? Dengan melaporkan ke Satpam atau ruang informasi. Contoh berikutnya, menghormati perbedaan agama, ras, dan suku bangsa. Maksudnya di sini, anak ustazah tidak boleh membeda-bedakan perlakuannya terhadap orang yang beda agama. Misalnya, tetangganya ada yang non-muslim, maka kita harus tetap berkomunikasi dengan mereka, tapi bukan dalam hal agama. Misalnya saling tolong-menolong atau berbagi makanan, itu boleh. Kemudian
Manfaat sikap bersatu di lingkungan masyarakat. Yang pertama, terciptanya kerukunan. Dengan sikap bersatu tadi, kehidupan akan menjadi rukun antar tetangga dan masyarakat. Yang kedua, terciptanya perdamaian. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang keempat, saling tolong-menolong. Yang kelima, hidup menjadi aman, nyaman, dan damai. Dengan sikap bersatu tadi, banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Kehidupan kita akan rukun, damai, timbulnya sikap saling tolong-menolong, ada rasa persaudaraan yang tinggi, yang kuat, dan hidup kita menjadi nyaman. Kemudian terciptanya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, kerugian yang diakibatkan hidup tidak bersatu. Yang pertama, hidup menjadi tidak aman dan nyaman karena sikap tidak bersatu tadi, sehingga hidup merasa tidak aman. Kenapa? Karena gampang sekali terjadi permusuhan, perselisihan. Yang kedua, tidak disenangi orang lain. Orang yang tidak mau hidup bersatu, maka orang lain pun tidak senang. Orang tua tidak senang, tetangga tidak senang, guru tidak senang. Semua orang tidak senang dengan orang tersebut. Kemudian yang ketiga, mudah terjadinya perselisihan. Salah sedikit marah, akhirnya berselisih, bertengkar. Kemudian kerugian yang diakibatkan hidup tidak bersatu, tidak terciptanya hidup rukun karena mudahnya perselisihan tadi, sehingga tidak adanya hidup rukun. Yang kelima, pekerjaan menjadi berat dan lama. Misalnya, kita akan membersihkan lingkungan sekitar rumah. Kalau kita membersihkan sendiri, maka pekerjaannya akan menjadi berat dan lama. Tapi jika dilakukan bersama-sama, dilakukan dengan bergotong royong dengan warga masyarakat yang lainnya, maka pekerjaan menjadi cepat dan ringan. Kemudian, tidak terciptanya hidup saling tolong-menolong. Dengan hidup tidak bersatu tadi, maka warga atau masyarakat akan memikirkan dirinya masing-masing, sehingga dia tidak memiliki rasa tolong-menolong antar sesama. Misalnya tetangganya sedang kesulitan, dia cuek, dia tidak mau tahu. Nah, itu akibat dari hidup yang tidak bersatu. Contoh permainan yang memerlukan sikap bersatu, seperti yang sudah kita bahas, yaitu adalah permainan tarik tambang. Permainan tarik tambang memerlukan kekuatan otot tangan serta kekompakan kelompok. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak ustadzah mudah memahaminya, dan semoga anak-anak ustadzah senantiasa menerapkan hidup bersatu dimanapun berada. Misalnya hidup bersatu di rumah, hidup bersatu di sekolah, dan hidup bersatu di masyarakat. Jazakumullahu khairan sudah menyimak video pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.